Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke KD yang kedua, yaitu tentang elastisitas dan hukum Hooke. Nah, di KD yang kedua ini, kalian bisa baca di sini tentang indikator pencapaian kompetensi yang akan kita tuju pada kegiatan pembelajarannya. Nah, sebelumnya, coba kita perhatikan dulu peta konsep. Fokus kita adalah bicara tentang elastisitas bahan, yaitu yang berupa zat padat. Kalau kita bicara elastisitas, maka kita harus tahu dulu apa itu elastisitas. Kemudian nanti kita akan bisa membedakan mana yang termasuk benda plastis dan elastis. Kemudian karakteristik apa yang harus dimiliki oleh benda yang bersifat elastis. Nah, nanti fokus kita bicara tentang pegas. Pegas ini bisa disusun secara seri maupun paralel. Tuh. Oke. Sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran, coba kalian amati gambar ini. Nah, pada gambar itu disajikan gambar jembatan Suramadu. Pernahkah kalian berpikir kenapa desain struktur jembatannya seperti itu? Harus ada menara, kemudian harus ada kabel-kabel yang terpancang di menaranya. Kalau kalian masih ingat, kita pernah membahas struktur jembatan ini di subbab tentang keseimbangan. Nah, salah satu faktornya adalah untuk supaya jembatannya dalam kondisi seimbang. Nah, faktor yang lain ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang elastisitas bahan. Kalau kalian baca di informasi pada kolom, itu ditanyakan kenapa harus kabel-kabelnya terbuat dari baja. Kenapa tidak dari bahan logam yang lain? Nah, untuk menjawab ini, kalian harus paham dulu tentang elastisitas bahan. Oke, kita masuk ke kegiatan pembelajaran yang pertama. Coba kalian perhatikan, ada beberapa benda yang disajikan. Bisakah kalian membedakan mana yang tergolong benda plastis dan mana yang tergolong benda elastis? Oke, kalau kalian bisa membedakan, berarti kalian sudah ada pemahaman tentang karakteristik benda. Dari 6 gambar ini, yang tergolong benda plastis adalah gambar A, D, dan F. Sedangkan yang tergolong benda elastis adalah gambar B, C, B, C, dan E. Oke, nah dari benda-benda yang sudah kalian amati tadi, kalian bisa melakukan literasi dari berbagai sumber untuk mendefinisikan besaran-besaran yang akan kita pelajari. Oke, misalkan ini yang pertama, elastisitas. Apa itu elastisitas? Kalau kalian lihat di buku teks pelajaran yang kalian pegang, mungkin dengan kata-kata lain ya, intinya sama. Yang dimaksud elastisitas itu adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula setelah gaya luar yang dikerjakan pada benda tersebut dihilangkan. Nah, intinya itu. Oke. Kemudian, apa itu benda elastis?
Dari istilahnya saja kita sudah bisa membuat kesimpulan bahwa benda elastis itu adalah benda yang memiliki sifat elastisitas. Atau kalau kita definisikan, benda elastis itu adalah benda yang dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang mengubah bentuk benda dihilangkan. Oh, kok bold tulisannya? Oke. Sekarang masuk ke definisinya benda plastis. Apa itu benda plastis? Nah, benda plastis itu berarti kebalikannya benda elastis. Benda plastis berarti benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang mengubah bentuk benda dihilangkan. Ini itu kebalikannya, lawannya. Oke. Untuk selanjutnya, nah ini termasuk karakteristiknya benda elastis, yaitu tegangan. Oke, definisi tegangan. Tegangan itu adalah gaya yang bekerja pada satu satuan luas penampang bahan. Jadi hitungannya adalah satu satuan luas penampang bahan. Oke, masuk ke besaran berikutnya yaitu regangan. Apa itu regangan? Regangan adalah pertambahan panjang untuk tiap satuan panjang bahan. Oke, kita definisikan dulu, nanti kita bahas sedikit. Sedangkan modulus Young itu adalah besar gaya yang bekerja pada luas penampang tertentu. Nah, ini fokusnya untuk meregangkan benda. Oke. Kita fokus ke nomor 456, tegangan, regangan, dan modulus Young. Kamu perhatikan definisi tegangan. Tegangan itu adalah gaya yang bekerja pada satu satuan luas penampang bahan. Definisi ini mengingatkan kita pada definisinya besaran tekanan. Nah, tegangan itu sama dengan tekanan. Hanya supaya membedakan, karena kita bicaranya tentang elastisitas, maka tekanannya diganti menjadi tegangan. Nah, pada dasarnya sama. Kemudian kamu perhatikan modulus Young. Pengertian modulus Young itu mencakup pengertiannya tegangan dan pengertiannya regangan. Nah, jadi modulus Young ini adalah besaran yang menyatakan hubungannya tegangan dengan regangan. Nanti kita akan belajar lebih detail tentang ini. Oke, selanjutnya kamu perhatikan ini, misalkan ada batang sepanjang L0, salah satu ujungnya ini ya, salah satu ujungnya dia diapit sehingga tidak bisa bergerak, sedangkan ujung yang lain tepat di luas permukaan A atau di bagian sisinya ini diberi gaya tarik sebesar F. Sehingga batang yang awalnya L0 mengalami pertambahan panjang sebesar delta L. Ternyata
pertambahan panjang delta L itu nilainya berbanding lurus dengan panjang awal atau L0. Kalau kita tulis secara matematis, persamaannya menjadi delta L sebanding dengan L0. Nah, kalau tanda kesebandingan ini akan kita ganti menjadi persamaan matematis, maka kita perlu yang namanya konstanta. Nah, dalam hal ini konstantanya adalah epsilon. Nah, persamaan tadi akhirnya menjadi delta L itu sama dengan epsilon dikalikan dengan L0. Nah, konstanta epsilon inilah yang kita kenal sebagai regangan atau bahasa Inggrisnya strain. Kalau kalian perhatikan, delta L itu sama dengan epsilon dikalikan L0. Atau bisa kita tulis epsilon itu adalah delta L dibagi dengan L0. Oke, kita tulis saja. Delta L dibagi dengan L0. Oke. Ini definisi regangan dan sesuai dengan definisi yang sudah kita jabarkan sebelumnya. Persamaan matematisnya seperti itu. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga. Ketika suatu gaya F ditekan atau digunakan untuk meregangkan benda di luas penampang A tadi, fokusnya kita adalah di luas penampang A, bukan di luas penampang keseluruhan. Nah, gaya itu ketika luas penampangnya besar, berarti gaya yang dirasakan tiap satuan luasnya itu akan semakin kecil. Jika luas penampangnya kecil, maka gaya tekannya atau gaya tariknya itu akan terasa semakin besar. Maka hubungannya F dengan A itu adalah berbanding terbalik. Seperti yang dirumuskan ini, F berbanding terbalik dengan A. Atau kalau kita mau gunakan dia menjadi persamaan matematis, kita bisa menggunakan konstanta baru, yaitu sigma. Ini bacanya sigma ya, konstantanya. Sehingga F itu sama dengan sigma dikalikan dengan 1/A atau sigma per A. Nah, konstanta sigma inilah yang kita kenal sebagai tegangan atau stres. Sehingga bisa kita tulis persamaannya tegangan itu sama dengan gaya dibagi dengan luas permukaan, seperti yang sudah kita definisikan sebelumnya. Oke, nah kamu bisa lengkapi di UKBM-mu atau kamu catat di buku tulismu. Dari dua besaran ini, ternyata setelah dilakukan percobaan berulang-ulang di sejumlah di bahan-bahan yang berbeda, ternyata diamati sifat yang menarik, yaitu bahwa perbandingan tekanan dan regangan itu nilainya selalu konstan atau hampir mendekati konstan. Selisihnya kecil, sehingga bisa kita tuliskan secara matematis, sigma jika dibandingkan dengan epsilon itu nilainya konstan. Nah, konstan di sini bisa kita ganti menjadi konstanta baru yang kita kenal sebagai modulus Young. Nah, modulus Young ini disimbolkan sebagai gamma. Jadi gamma itu bisa kita rumuskan atau kita cari dari sigma dibagi dengan epsilon. Kalau kita masukkan persamaan yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa sigma itu adalah F per A, oke. Sigma itu F per A
Sedangkan epsilon itu adalah apa tadi epsilon? Epsilon itu adalah delta L per L0. Delta L. Nah, ini persamaannya modulus Young. Atau kalau kita mau sederhanakan dia, kita bisa tulis jadi F dikalikan dengan bisa merubahnya. Gamanya berarti sama dengan F dikalikan dengan L0. Kalian coba cari dulu dari mana bisa jadi seperti ini. Coba dijabarkan supaya paham asal muasalnya rumus. F dikalikan L0 sama dengan delta L dikalikan dengan A. Sehingga kalau kita sederhanakan, persamaannya modulus Young jadi semacam ini. Nah, untuk satuan-satuannya itu sama dengan besaran-besaran yang sudah kita gunakan selama ini. F itu satuannya Newton. A, luas penampang, satuannya yang kita pakai adalah SI, meter. L0 panjang berarti juga meter. Delta L juga meter. Nah, modulus Young-nya berarti ya tinggal kita lihat L0 meter, delta L meter, maka saling menghilangkan. Berarti sisa satuannya F dan sisa satuan A. F itu Newton, A itu meter kuadrat. Maka jadinya Newton per meter kuadrat. Seperti ini. Sekarang kita sudah kenal karakteristik bahan-bahan elastis. Ada tegangan, regangan, dan modulus Young. Nah, benda-benda elastis itu tidak selamanya atau sifat elastisitas bahan itu tidak selamanya melekat di benda-benda elastis. Benda-benda elastis itu punya batas-batas tertentu sampai dia itu tidak dapat lagi mempertahankan sifat elastisitasnya. Misalkan kita punya karet, kemudian kita tahu karet itu adalah benda elastis, tapi ketika karet itu kita tarik dengan gaya F yang terlalu besar, maka bisa jadi karetnya akan mengendur atau bahkan putus. Nah, karet mengendur dan atau putus ini kita sebut dia sebagai kita sebut karetnya itu secara permanen berubah bentuk. Padahal sifat elastis itu dia bisa berubah ke bentuk semula. Nah, berarti kan pada kasus ini sifatnya benda, sifat elastisnya benda itu tidak selamanya ada. Ada batas-batas tertentu. Nah, batas-batas itu bisa kita lihat di grafik ini. Kamu perhatikan, grafik ini menyatakan hubungannya tegangan dan regangan. Saat tegangan diberikan ke benda, dari yang awalnya 0, kemudian diperbesar tegangannya, maka regangan yang dialami benda itu juga akan semakin besar. Dari 0 ke A, kamu perhatikan grafiknya, dari 0 ke A itu garisnya adalah garis lurus.
Nah, garis lurus ini nanti kita pelajari dia sebagai hukum Hooke. Nah, kemudian ini ya, garis lurus ini ya. Kemudian ketika tegangannya kita perbesar lagi, regangannya juga semakin besar. Tapi ada garis yang sedikit melengkung di sini. Nah, sampai dia di titik B, itu kita masukkan dia batas elastisnya benda. Kalau sudah melebihi B, maka benda itu akan mengalami deformasi atau dia akan bersifat plastis, tidak bisa kembali lagi ke bentuk semula. Kalau kita perbesar lagi tegangannya sampai di titik C, ini sudah semakin besar perubahan bentuknya. Kemudian kita perbesar lagi tegangannya sampai regangan itu di titik E, maka di titik E ini akan menjadi titik patah. Atau kalau benda, kalau misalkan karet tadi ya, kasusnya karet, berarti karetnya akan putus ketika tegangannya sudah sampai di titik E ini. Oke, nah ini grafiknya, bisa kalian pelajari sendiri. Oke, dari persamaan-persamaan yang sudah kita pelajari tadi, sekarang coba kita terapkan di contoh soal. Kamu bisa lihat di contoh soal, sebuah batang baja dengan luas penampangnya 4 mm kuadrat dan panjangnya 40 cm. Nah, ini berarti bisa langsung kita masukkan ke besaran yang diketahui. A 4 mm kuadrat itu berarti berapa meter kuadrat? 4 dikali 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat min 6. 4 dikali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Kalau L 40 cm itu berarti berapa meter? L 40 cm itu berarti 0,4 meter ya. S-nya satuannya sudah Newton. Modulus elastisitas itu berarti gamma. Kamu bisa langsung masukkan nilainya tanpa merubah. Oke, yang ditanyakan adalah tegangan. Tegangan itu berarti sigma. Regangan epsilon dan pertambahan panjang delta L. Oke, kita jalan dulu ke tegangan. Tegangan. Kamu lihat lagi persamaan yang sudah kita rumuskan tadi. Tegangan itu adalah gaya per satuan luas. Berarti 100 dibagi dengan 4 kali 10 pangkat min 6. Oke, kamu coba hitung 100 dibagi dengan 4 kali 10 pangkat min 6. Kamu hitung, ketemu hasilnya nanti 2,5 kali 10 pangkat 7. Satuannya Newton. Newton per meter kuadrat. Oke, sekarang kita masuk besaran yang kedua, besaran regangan. Nah, besaran regangan ini tadi dijabarkan, regangan itu kan delta L per L0. Nah, sementara kalau kita pakai rumus yang ini, delta L per L0, kita belum tahu nilainya delta L, berarti jangan langsung pakai persamaan itu. Gunakan persamaan modulus Young untuk membantu.
Modulus Youngnya kan sudah tahu, nilai sigma sudah tahu, berarti epsilonnya bisa kita cari dari sigma kamu bagi dengan modulus Youngnya. Oke, nanti kamu coba hitung, kamu cek jawabannya, kamu cocokkan, ketemu jawabannya 1,25 dikali 10 pangkat min 4. Kamu cocokkan. Nah, untuk epsilon ini tidak punya satuan. Kamu lihat saja ini, sigma, kita sudah merumuskan sigma itu satuannya Newton per meter kuadrat. Sedangkan gamma, itu satuannya juga Newton per meter kuadrat, maka epsilon tidak punya satuan. Ya. Oke, nah, dari nilai epsilon yang sudah kita ketahui, kita bisa cari yang namanya delta L, pertambahan panjang. Berarti delta L-nya bisa kita cari dari epsilon kamu kalikan dengan epsilon dikali dengan L0. Kamu hitung nanti berapa itu hasilnya. Hitung dan cocokkan. Kalau hitunganmu benar, ketemu nanti L0-nya 5 kali 10 pangkat min 2, 5 kali 10 pangkat min 5 meter. Kamu hitung ya, nanti ya, dicocokkan. Satuan yang kita gunakan adalah meter. Oke, seperti itu. Supaya lebih paham lagi, sekarang kita bahas contoh soal. Satu contoh soal. Contoh soal yang pertama. Kaitannya dengan tali nilon. Tali nilon pada raket tertarik dengan gaya 250 Newton. Berarti kita tahu besaran yang pertama adalah gaya 250 Newton. Kemudian ada besaran apa lagi selain gaya? Ada diameter. Diameternya 1 mm. Kamu rubah jadi meter. Kemudian ada besaran L0. Satuannya masih 30 cm, rubah juga jadi meter. Kemudian informasi gamma juga sudah disampaikan, berarti kamu tinggal memasukkan nilai gammanya. Nilai gammanya kamu masukkan. Oke, terus yang ditanyakan adalah delta L. Caranya bagaimana? Nah, di situ kan kita sudah diinfokan delta L ini kaitannya dengan regangan. Regangan kaitannya dengan modulus Young. Berarti gunakan persamaannya modulus Young. Modulus Young itu kan kita tahu bisa kita cari dari F dikalikan dengan L0
dibagi dengan A dikalikan dengan delta L. Nah, ini kamu masukkan satu persatu atau kamu rubah dulu boleh persamaannya. Persamaannya dirubah jadi delta L sama dengan, supaya lebih mudah, boleh. Delta L berarti sama dengan F dikalikan dengan L0 dibagi dengan gamma dikalikan dengan A. Oke, kamu nanti coba hitung berapa delta L-nya. Nah, untuk A kan belum kita ketahui, belum disebutkan di soal. Nah, sekarang logikanya gini, untuk menentukan A, kamu lihat di situ bendanya adalah nilon. Penampangnya nilon itu jelas berupa lingkaran. Nilon sendiri kan berupa tabung kan, kalau kita umpamakan dia jadi benda ruang. Maka untuk mencari luas penampang gunakan atau cari menggunakan rumus luasnya lingkaran. Rumus luasnya lingkaran itu pi r kuadrat. Pi r kuadrat. Atau bisa juga kamu langsung cari dari persamaannya yang diameter, karena di soal yang diketahui adalah diameternya. Ini sama dengan juga kalau kita rubah jadi persamaan diameter itu berarti 1/4 1/4 pi d kuadrat. Ini sama, ini persamaannya luas lingkaran. Nah, kamu tinggal masukkan D-nya yang sudah dirubah jadi meter tadi. Nanti ketemunya luas itu adalah 7,85 dikali 10⁻⁷. Satuannya meter kuadrat. Nah, dari nilai A yang sudah kita hitung tadi, kamu kembalikan lagi ke persamaan yang atas. Nanti kamu masukkan nilai-nilai yang lain, kamu hitung. Nanti ketemunya adalah 1,91 dikali 10⁻². 10⁻², satuannya meter. Oh, ini 10-nya kok double. Nah, gitu. Nanti kamu coba hitung sendiri ya, kamu cocokkan jawabannya. Kalau sudah benar ketemu ini berarti langkah hitunganmu benar. Untuk soal nomor 2 dan nomor 3, coba kamu kerjakan sebagai tugas yang pertama. Nanti kamu kumpulkan di kantong tugas yang sudah disediakan di Google Classroom. Oke. Jika masih ada yang dibingungkan atau masih belum paham, silakan kamu catat, nanti bisa kamu tanyakan saat ada jadwal on air di pertemuan berikutnya. Gitu ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.